Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa imanan wa aslih lana sya'nana kullahu wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan kita terkait rukun iman yang keenam, yaitu iman kepada takdir, iman pada qada dan qadar. Dan hari ini kita masuki pertemuan kedua, melanjutkan yang tertunda pada pertemuan yang lalu. Kita menjelaskan tentang bagaimana rangkaian bagaimana rangkaian takdir itu sendiri. Rangkaian takdir itu kita sebutkan kemarin, itu rangkaian awalnya yaitu ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesempurnaan dan keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam cakupan ilmu Allah mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, yang tidak terjadi, kalaupun terjadi bagaimana terjadinya, semua Allah sudah ketahui dengan detail. Dan ilmu Allah tersebut, ilmu Allah terkait dengan takdir makhluk tersebut, rangkaian keduanya Allah tuangkan dalam Lauhil Mahfuz. Jadi Allah sudah ilmui semua apa yang akan terjadi, semuanya. Baru kemudian Allah tuangkan takdir tersebut dalam catatan yang kita kenal dengan Lauhil Mahfuz. Dan kita sebutkan juga pertemuan yang lalu bahwasanya di Lauhil Mahfuz tersebut hanya tercatat hal-hal yang terjadi dari sejak diciptakannya pena tersebut mulai menulis dan sampai hari kiamat, surga dan neraka sudah. Jadi sebelum itu, ke zaman azali, dan setelah itu, setelah manusia masuk surga dan neraka, setelah itu tidak masuk dalam catatan Lauhil Mahfuz. Jadi yang masuk dalam catatan Lauhil Mahfuz itu hanya maqadirul khalaiq, takdir makhluk yang akan berjalan ila yaumil qiyamah, sampai endingnya nanti di surga dan neraka. Itu dia dua rangkaian pertama. Pertama, Allah sudah mengilmui semuanya. Allah sudah tahu semuanya. Kemudian Allah tulis takdir tersebut. Taib. Tahapan ketiga dan keempat dalam rangkaian takdir ini sudah masuk ke fase atau tahap Allah mengeksekusi takdir tersebut. Dieksekusi, berjalan. Apa yang ada di catatan Lauhil Mahfuz itu semua akan terjadi dan tidak akan ada yang meleset. Catatan di Lauhil Mahfuz tidak akan pernah berubah. Catatan di Lauhil Mahfuz tidak akan pernah meleset. Semuanya pasti akan terjadi. Karenanya di fase ketiga dan keempat ini sudah masuk ke fase eksekusi. Allah mengeksekusi takdir tersebut terjadi. Makanya ada tahapan yang kita kenal dengan masyiah. Ini tahapan ketiga, masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baru yang keempat, yang terakhir, al-khalqu, Allah ciptakan itu semua kejadian terjadi. Kenapa ada al-masyiah di situ? Ada kehendak. Jadi
semua yang terjadi di alam semesta saat ini, dalam kehidupan dunia kita ini, semuanya baik maupun yang buruk itu tidak akan keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini semuanya Allah kehendaki. Tidak ada yang keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun itu perkara buruk. Perkara buruk Allah kehendaki, iya Allah menghendaki itu. Itu sudah sebutkan pertemuan yang lalu. Apakah Allah menghendaki keburukan? Jawabannya iya. Allah menghendaki keburukan itu terjadi karena Allah menginginkan sesuatu kebaikan-kebaikan yang ada di belakangnya yang kita kenal dengan istilah hikmah. Kalau bahasa kita hikmahnya. Apakah Allah menghendaki adanya iblis? Jawabannya iya. Apakah Allah menghendaki Fir'aun berkuasa? Jawabannya iya. Tidak mungkin dia berkuasa kalau bukan karena kehendak Allah. Tidak mungkin iblis hidup kalau bukan karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya baik maupun buruk itu akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah, masyiah Allah Subhanahu wa taala. Baru yang rangkaian keempat itu adalah al-khalqu. Allah ciptakan semuanya terjadi dan semua adalah proses takdir ini berjalan, semuanya termasuk dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjelaskan itu pada pertemuan yang sebelumnya, ya. Kita jelaskan bagaimana kita meyakini bahwasanya segala yang terjadi itu walaupun keburukan itu masyiah Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita anggap ya zahirnya pandangan kita itu keburukan. Makanya kan di dalam hadis sebutkan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kalian beriman kepada qadar, takdir baik maupun yang buruk. Baik maupun yang buruk. Buruknya takdir itu dari perspektif sudut pandang kita sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu baik kalau kita sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menginginkan kebaikan-kebaikan di belakang itu. Tidak mungkin kita menyandarkan keburukan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu buruk menurut pandangan kita, menurut sudut pandang kita. Tapi itu baik menurut Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika kita ditimpa sesuatu yang kurang mengenakan, kita ditimpa musibah, ditimpa hal-hal yang tidak sesuai sama keinginan kita, itu takdir Allah, ya Allah menghendaki itu. Tidak sesuai sama keinginan kita. Perkara-perkara yang tidak kita suka misalnya. Tapi itu Allah menghendaki itu demi kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan di belakangnya yang terkadang kita tidak tahu apa hikmahnya. Makanya kita diperintahkan hanya beriman saja. Mengimani bahwasanya seluruh yang terjadi di alam semesta ini sudah takdir. Dan ini sudah terpatri dalam fitrah manusia. Ketika terjadi apa-apa, hal-hal yang kurang mengenakan, biasanya kita nerima. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara buah dari kita mengimani takdir yaitu hidup kita menjadi lebih tenang. Karena kita tahu semua tidak akan keluar dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Karenanya sekali lagi kita tekankan bahwasanya takdir ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin bisa, akal kita nggak akan bisa sampai ke sana. Karena takdir adalah rahasia ilahi. Kita hanya dituntut untuk mengimani saja. Abul Mudhaffar As-Sam'ani pernah berkata, jalan untuk memahami bab ini, itu masalah takdir, adalah berhenti berdasarkan Al-Quran dan Sunnah tanpa menggunakan kias yang murni dan sekedar akal. Siapa yang berpaling dari sikap tersebut, yaitu dia nggak mau berhenti atas apa yang ditentukan Al-Quran dan Sunnah, maka dia akan sesat dan terombang-ambing dalam kebingungan. Kalau dia mulai berpikirkan takdir, kenapa begini, kenapa begitu, kenapa Allah menerapkan ini, kenapa nggak begitu, maka dia akan terombang-ambing dalam kebingungan. Ia tidak akan sampai pada kepuasan jiwa dan tidak pula ketenangan hati. Hal ini karena takdir adalah rahasia di antara rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang rahasia-rahasia tersebut telah ditutup dengan sitar-sitar, hanya Allah yang mengetahuinya. Dan Allah menutupinya dari akal makhluk dan ilmu mereka. Allah telah menutupi ilmu takdir dari semesta alam. Maka malaikat pun tidak tahu, demikian juga Nabi tidak tahu hakikat takdir. Dan dikatakan bahwasanya rahasia takdir tidak akan tersingkap bagi orang-orang beriman jika mereka masuk ke dalam surga. Rahasia takdir akan tersingkap bagi orang beriman jika mereka masuk ke dalam surga dan tidak akan tersingkap sebelum itu. Taib.
Jadi itu dia kesimpulan proses terjadinya takdir. Dari ilmu Allah, Allah mengilmui, Allah tuangkan dalam Lauhul Mahfuz, kemudian Allah eksekusi berdasarkan masyiah Allah Subhanahu wa taala. Baik maupun buruk terjadi sesuai dengan kehendak Allah, tidak akan keluar dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi. Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini di luar kehendak Allah, nggak mungkin. Tidak mungkin. Karena sebelum Allah eksekusi itu Allah sudah kehendaki itu terjadi. Taib. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita masuk dalam ke sudut pandang manusia, perspektif manusia, hakikat manusia. Kalau semuanya sudah Allah takdirkan dan semua yang berjalan di alam semesta ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, tidak akan keluar apa yang terjadi ini kecuali yang sudah Allah kehendaki. Tapi pertanyaannya, kalau demikian keadaannya, apakah kita bisa berhujjah, manusia berhujjah atas apa yang dia perbuat itu baik maupun buruk dengan alasan takdir Allah Subhanahu wa taala? Misalnya, kenapa kamu pergi ke klub malam? Kenapa kamu nggak pergi ke masjid? Ya Allah takdirkan saya pergi ke klub malam. Dikasih di depannya ini khamr, ini es teh manis. Dia ambil khamr, dia tekuk. Kenapa kamu minum khamr? Takdir. Bisa manusia berhujjah demikian? Jawabannya tidak bisa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala walaupun semua yang terjadi itu sesuai dengan kehendak Allah, tapi Allah memberikan kehendak kepada manusia. Allah memberikan pilihan kepada manusia. Kita tidak dipaksa untuk melakukan sesuatu. Allah berikan kita opsi. Nah, opsi mana yang kita pilih, mau itu baik, mau itu buruk, itu tidak akan terjadi kecuali Allah menghendaki. Kita punya pilihan. Kita melangkahkan kaki kita ke tempat hiburan malam atau melangkahkan kaki kita ke masjid. Kita ada pilihan, nggak ada yang maksa. Nggak ada yang maksa kita. Maka ketika dia memilih untuk melangkahkan kakinya ke tempat maksiat, maka dia berhak dihukum oleh Allah SWT. Apakah dia pergi ke tempat klub malam itu takdir Allah? Iya, takdir Allah. Allah takdirkan dia. Kalau Allah nggak takdirkan, dia nggak akan bisa sampai ke sana. Apakah dia melangkahkan kaki ke tempat maksiat itu di bawah kehendak Allah? Jawabannya iya, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah tidak menghendaki, dia nggak akan bisa melangkahkan kaki ke sana. Tapi Allah berikan dia kehendak untuk memilih. Dan dia memilih melangkahkan kakinya ke sana. Dia memilih melangkahkan kakinya ke tempat hiburan malam atas kehendak dia. Tapi kehendak dia, kehendak manusia, kehendak kita semua itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki, dia tidak akan bisa melangkahkan kakinya ke sana. Dia memilih, dia punya kehendak, saya melangkahkan kaki saya ke tempat hiburan malam. Ya Allah kehendaki dia melangkahkan kaki sana. Tapi kalau Allah tidak menghendaki, Allah bisa cabut nyawanya tiba-tiba. Allah lumpuhkan badannya, bisa saja. Dan Allah bisa saja Allah kehendaki dia pergi ke sana. Demikian juga Allah berikan kehendak dia pergi ke masjid. Dia melangkahkan kakinya ke masjid. Apakah dia melangkahkan kaki masjid itu di atas kehendak Allah? Iya, atas kehendak Allah. Kalau bukan karena kehendak Allah, dia akan bisa melangkahkan kaki ke sana. Tapi Allah kasih pilihan. Ingat, kuncinya manusia punya kehendak dan kehendak manusia itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan, "Wa ma tasyauna illa iyyasha Allahu rabbul alamin." Tidaklah kalian manusia punya berkehendak kecuali di bawah kehendak Allah Rabbul alamin. Ini kuncinya. Nah, ini terkadang yang menjadikan orang dia menyimpang dalam masalah takdir. Ya, di antaranya Jabariyah, insyaallah akan kita jelaskan ya, kelompok-kelompok yang menyimpang dalam masalah takdir. Dia menganggap manusia ini seperti yang Jabariyah yang ekstrim ya. Dia menganggap manusia ini seperti bulu yang diterbangkan oleh angin, terombang-ambing, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Seakan-akan apa yang dikerjakan itu merupakan sesuatu yang dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak masuk akal hujah seperti itu. Nggak bisa diterima alasan seperti itu. Dia punya kehendak, jelas dia punya kehendak. Dia bisa memilih A maupun B. Dia bisa memilih membuat baik atau berbuat buruk. Tapi apapun pilihan yang dia pilih dilakukan itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalilnya tadi dalam surat At-Takwir, "Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin."
Jadi yang pertama, manusia itu punya kehendak. Jelas. Kita nggak bisa pungkiri itu. Jelas kita punya kehendak untuk melakukan sesuatu, untuk memilih sesuatu. Tapi kehendak kita itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita mau melangkahkan kaki ke masjid, kita punya kehendak untuk melangkahkan kaki ke masjid. Tapi kalau Allah nggak menghendaki kita jalan ke masjid, kita nggak akan bisa sampai ke masjid. Bisa jadi Allah cabut nyawa kita. Bisa jadi Allah jadikan kaki kita nggak bisa melangkah dan seterusnya. Ya, jadi manusia punya pilihan. Jadi nggak bisa orang beralasan dengan takdir atas maksiat yang nggak bisa dibenarkan. Kemudian manusia juga punya kemampuan, punya kudrah. Dan kudrah manusia juga di bawah kudrah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Itulah sedikit dari sekelumit dari rahasia takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah ahsanul khaliqin. Sebaik-baik pencipta. Maka semua yang Allah ciptakan, semua yang Allah rencanakan itu sempurna, tidak akan ada yang meleset. Semua yang terjadi ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian contoh sederhana ya. Saya kasih contoh sederhana tentang Nabi Adam alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala sudah menyebutkan. Ini contoh yang paling jelas untuk kita memahami konsep ini. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Idz qala rabbuka inni ja'ilun fil ardi khalifah." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inni ja'ilun fil ardi khalifah." Sungguhnya aku akan menciptakan pemimpin di muka bumi. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kata malaikat, "Wahai ya Allah, apakah kamu akan menciptakan orang yang akan menumpahkan darah di situ? Akan merusak di muka bumi." Jadi percakapan jelas, Allah akan menciptakan manusia, jadikan pemimpin di muka bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenyataannya di awal Allah menciptakan Adam di langit sana dan Allah masukkan, tempatkan dalam di surga. Allah tempatkan dalam di surga dengan takdir yang sudah Allah tentukan bagi Nabi Adam alaihissalam. Maka berjalan waktu entah berapa lama Nabi Adam di surga. Allah sudah takdirkan bahwasanya Nabi Adam ini akan berada di bumi. Maka dengan takdir yang sudah Allah rencanakan, Allah muliakan Adam di hadapan penghuni langit. Kemudian Allah jadikan iblis ini hasad sama Adam. Kemudian Allah jadikan iblis ini membangkang, gak mau sujud. Kemudian iblis minta izin untuk menggoda Adam. Dan Allah izinkan iblis untuk menggoda Adam. Allah larang Adam untuk mendekati satu pohon. Kemudian Adam tergoda sehingga dia melanggar. Sehingga Allah turunkan Adam ke bumi. Itulah skenario yang sudah Allah atur untuk Adam alaihissalam. Sebelumnya Adam nggak tahu menau dia akan diturunkan. Tapi Allah sudah menyebutkan Allah akan menciptakan makhluk pemimpin di bumi. Lalu Allah aturlah skenarionya sehingga Adam diturunkan ke bumi. Itu cuma sebagian contoh saja. Taib. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah. Ada kaidah-kaidah penting seputar takdir ini yang penting untuk kita, yang perlu untuk kita fahami dan pelajari ya. Kaidah-kaidah seputar takdir. Yang pertama, takdir yang tercatat di Lauhil Mahfuz itu tidak akan pernah berubah. Tidak akan pernah berubah. Kenapa? Karena Allah ahsanul khaliqin, pencipta yang terbaik, sudah merencanakan sesuatu yang terbaik, tidak akan meleset rencana Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan rencana manusia. Ketika manusia buat rencana pasti ada miss-nya, terkadang ada melesetnya, enggak sesuai dengan rencana. Tapi rencana Allah tidak akan meleset. Maka apa yang tercatat di Lauhul Mahfuz tidak akan pernah berubah. Sudah rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena diangkat, lembaran sudah kering, nggak akan ada revisi. Nggak ada revisi. Makanya kemarin saya tanya, Ustaz, bagaimana kalau di Lauhil Mahfuz ternyata wal'iyadzubillah, ternyata di Lauhil Mahfuz tercatat kita penghuni neraka misalnya, na'udzubillah. Ngapain kita sholat? Kalau gitu ngapain kita capek-capek ibadah?
Jawabannya kita nggak tahu. Kita tidak tahu, nggak ada yang pernah nengok, melihat isi Lauhil Mahfuz, tidak ada. Baik itu malaikat maupun nabi, nggak ada yang tahu. Kita hanya diperintahkan beramal, dan Allah sudah buat sunnatullah. Yang beramal, amal soleh akan masuk surga, yang maksiat akan membawa dia ke neraka. Itu sudah sunnatullah. Kita disuruh menjalankan saja takdirnya. Kita tidak tahu penghujungnya di mana, wal'iyadzubillah. Sudah Allah tentukan semuanya berdasarkan ilmu Allah. Kemudian kaidah kedua, hadirin rahimani wa rahimakumullah, kaidah kedua yaitu isi Lauhil Mahfuz, catatan di Lauhil Mahfuz itu tidak ada yang tahu. Benar-benar nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Walaupun malaikat Jibril alaihissalam tidak tahu isi Lauhil Mahfuz, walaupun Nabi Muhammad SAW tidak tahu isi Lauhil Mahfuz. Tidak tahu. Taib, apa hikmahnya isi Lauhil Mahfuz atau takdir Allah dirahasiakan? Kenapa takdir Allah itu begitu rahasia? Di antara hikmahnya disebutkan para ulama. Ya, tentunya hikmahnya ada banyak ya. Cuma di antaranya yang bisa kita sebutkan di sini, hikmah kenapa takdir Allah itu dirahasiakan. Yang pertama, supaya manusia itu tidak sombong atau membanggakan diri atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Ketika manusia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, dilapangkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, sukses di dalam kehidupan dunia ini, dia tidak ujub, dia tidak berbangga, dia tidak sombong dengan pencapaian tersebut karena dia tahu itu adalah takdir Allah yang Allah takdirkan bagi dia, yang mungkin tidak Allah takdirkan untuk orang lain. Kalau dia tidak mengimani takdir, ini rawan kesombongan orang seperti ini. Kalau manusia tidak mengimani takdir, kemudian Allah lapangkan kehidupannya, Allah lapangkan rezekinya, mudah urusannya, terkadang ada orang sombong. Terkadang ada orang sombong. Bahkan terkadang orang mukmin pun dia lupa sama takdir Allah, dia sombong. Ketika dia sudah diberikan, dibukakan dunia kepada dia, mudah segala urusannya, sukses dalam kehidupan dunia, dia bilang apa? Ini hasil jerih payah saya selama ini. Ini berkat ilmu saya, ini berkat pengalaman saya selama ini. Ini berkat kerja keras saya. Kalau santai-santai nggak bakal sukses. Kalau mau santai, kalau mau sukses, mau kaya nggak bisa kalau santai-santai. Dia lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Dia lupa kalau semua itu sudah Allah takdirkan untuk dia. Betapa banyak orang yang mungkin lebih cerdas dari dia, lebih giat kerjanya, nggak diberikan apa yang Allah berikan untuk dia. Banyak orang yang dia cerdas, pintar luar biasa, tapi dia sudah berusaha kerja begini, hasilnya segitu-segitu saja. Ada yang mungkin S2, S3 di luar negeri. Beneran ini ada ya. S2, S3 di luar negeri, di Indonesia pulang, dia susah mau nyari kerjaan. Bahkan kayak kerja serabutan. Padahal S2, S3-nya di Jerman. Tapi ada yang orang yang nggak tamat SD, jualan ayam goreng, kaya raya dia. Allah sudah takdirkan. Makanya kalau dia mengimani takdir ini, dia nggak ujub, nggak sombong sama pencapaiannya dia. Itu yang pertama. Yang kedua, hikmah dirahasiakan takdir. Pertama, dia nggak sombong ketika dibukakan rezekinya dia. Sekarang yang kedua sebaliknya, dia tidak berlarut-larut dalam kesedihan ketika ditimpa musibah atau hal-hal yang tidak mengenakan. Dia tidak larut dalam kesedihan ketika hal-hal yang dia inginkan tidak tercapai. Ketika ditimpa musibah, dia tidak menyalah-nyalahkan orang lain. Dia terima kenapa? Karena dia mengimani takdir Allah Subhanahu wa taala. Dua poin ini Allah sebutkan dalam surat Al-Hadid. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allah yasir. Apa-apa yang menimpa kalian di bumi dan menimpa diri kalian kecuali sudah kami catat di Lauhil Mahfuz sebelum kami menciptakannya, kata Allah. Likaila ta'saw 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Supaya kalian itu tidak terlalu bersedih atas apa yang luput dari kalian dan kalian tidak terlalu berbangga, terlalu gembira dengan atas apa yang Allah berikan kepada kalian. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbangga-bangga dan menyombongkan diri. Allah sebutkan dua poin tadi.
Kenapa Allah sebutkan Allah apa yang menimpa kalian semua sudah Allah catat supaya kalian nggak terlalu sedih kalau apa yang kalian inginkan nggak tercapai, ditimpa musibah, ditimpa penyakit dan berbagai macam ujian lainnya, dia tidak terlalu larut dalam kesedihan. Kenapa? Karena beriman kepada takdir. Di lain sisi dia tidak terlalu berbangga senang dengan apa pencapaiannya. Kenapa? Karena dia tahu itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, hikmah yang ketiga, jadi itu ya hikmah beriman kepada takdir ini luar biasa ya. Hati orang tuh lapang ya, legowo. Kalau orang dia kurang imannya kepada takdir, ketika ditimpa hal yang kurang mengenakan dia, nanti dia nggak terima tuh. Kadang mungkin dia menyalahkan orang lain, nyalahin orang lain, bahkan waliyadzubillah terkadang dia menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Akibat kurang keimanannya kepada takdir ini. Ya, makanya disebutkan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ditikam oleh Abu Lu'lu', dia bilang apa? Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Sudah takdir Allah, sudah ketetapan Allah, Allah tetapkan. Pasti berlaku. Dia nggak protes. Kenapa kok itu orang bisa masuk ini? Sudah takdir Allah. Umar bin Khattab tenang, dia menerima takdirnya. Ketika dia ditikam. Kemudian yang ketiga, hikmah kenapa takdir Allah itu dirahasiakan? Supaya manusia ketika dia menjalankan kehidupannya beraktivitas, dia kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertawakal dia. Kenapa? Karena dia tahu takdirnya sudah Allah catatkan, Allah tentukan, sehingga apa? Dia hanya berusaha dan kuat tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW menyebutkan ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. Semangatlah kalian bersungguh-sungguh atas apa yang bermanfaat bagi kalian, sungguh-sungguh mengejarnya. Wasta'in billah, dan minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jaz, jangan lemah. Wa in asabaka syai'un, kalau kalian ditimpa sesuatu, fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau kalian ditimpa sesuatu, jangan sekali-kali kalian berucap coba seandainya aku melakukan ini mungkin begitu, coba seandainya begini akan begitu. Enggak boleh dalam Islam kata-kata seperti itu. Walakin qul qaddarallah ma syaa fa'al. Tapi katakanlah qadarallah ma syaa fa'al. Sudah Allah takdirkan. Apa yang Allah kehendaki terjadi. Fa inna law taftahu amal syaitan. Kata Nabi SAW, karena law berandai-andai itu akan membuka celah bagi syaitan untuk masuk ke situ. Makanya nggak boleh coba begini ya, coba begitu ya, coba dulu sebegini mungkin nggak akan begini kejadiannya. Nggak boleh seperti itu. Ini ungkapan yang orang kurang imannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah terjadilah. Qadar Allah. Jangan kenapa nggak begini, kenapa begitu, nggak boleh ucapan seperti itu. Kalau orang dia mengucapkan kata-kata seperti itu, ini mudah celah syaitan untuk masuk, merusak dia punya pemikirannya, bahaya. Jadi dia harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita lihat bagaimana kehidupan para salafus saleh dulu ya, para sahabat Nabi dulu. Mereka kuat sekali tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka saking kuat tawakalnya kepada Allah, mereka tuh sangat berani ya. Orang-orang pemberani semua para sahabat Nabi. Jihad tuh nggak ada gentarnya ketika berjihad, walaupun musuhnya mungkin bisa sampai 7 kali lipatnya mereka. Jumlahnya. Mereka nggak gentar sama sekali. Kenapa? Karena mereka beriman kepada takdir. Mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hikmah kenapa takdir itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu supaya manusia itu qanaah sama rezeki yang Allah berikan sama dia. Dia nerimo qanaah sama pembagian Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya rezekinya sudah Allah tentukan. Rezekinya sudah Allah atur dan dia tidak akan mati sampai rezekinya sudah sempurna. Kata Nabi SAW, fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sungguh jiwa itu tidak akan mati sampai sudah sempurna rezekinya. Fattaqullaha wa ajmilu fit talab, maka bertakwalah kalian kepada Allah dan perbaguslah cara kalian mencari rezeki. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an tatlubuhu bima'asillah. Jangan sampai lambatnya rezeki itu datang kepada kalian kemudian kalian menempuh jalan-jalan yang haram untuk mencari rezeki, enggak boleh. Rezeki sudah diatur.
kita nggak akan mati sebelum rezeki kita sempurna. Maka orang yang meyakini ini dia tenang. Tenang dia hidupnya. Kalau orang dia tidak mengimani ini, dia punya targetnya terlalu, ekspektasi terlalu tinggi. Dia mau ngejar rezeki sampai jugir balik. Kalau sudah Allah tentukan segitu ya segitu. Makanya kemarin sempat ada yang entah siapa yang punya tulisannya. Dia bilang zaman sekarang kalau umur 30 tahun belum punya uang 1 M kebangetan banget. Subhanallah. Emang dia yakin rezekinya sampai 1 M? Jangan-jangan baru 200.000 tewas dia. Kok dia sampai seperti itu pemikirannya? Dia tahu dari mana rezekinya bakal sampai 1 M? Dia mau jungkir balik mau nyari 1 M itu, kalau nggak nyampe segitu sampai 80 tahun dia kerja nggak bakal nyampe 1 M kalau sudah Allah catatkan segitu rezekinya. Makanya orang kalau dia faham ini konsep ini, dia qanaah. Apa yang Allah bagikan untuk dia terima. Nggak terlalu mengejar-ngejar dunia berlebihan. Dia cukup berjalan, bertawakal, berusaha, rezeki sudah Allah atur. Makanya Nabi SAW menyebutkan warda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Ridha, kalian ridha atas pembagian Allah kepada kalian, maka kalian akan menjadi orang yang paling kaya. Allah jadikan hatinya kaya, merasa cukup, merasa puas atas apa yang Allah bagikan. Allah bagikan untuk dia. Kalau nggak punya sifat qanaah ini, manusia akan jadi tamak, nggak ada rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat manusia seperti itu. Manusia sifatnya rakus, tamak. Karena Nabi menyebutkan manusia kalau dikasih satu lembah emas untuk dia dikasih, dia akan cari lembah yang kedua emas juga. Sampai tanah masuk ke dalam mulutnya baru dia puas. Artinya sudah masuk kuburan baru dia bisa puas manusia itu. Maka kita latih diri kita untuk qanaah. Bagaimana caranya? Beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Rezeki sudah diatur. Maka dikisahkan ada orang dia kecelakaan. Lagi geletak di jalanan. Dia masih hidup, masih bicara, masih sempat gini. Akhirnya beberapa saat kemudian ya, dia sudah dicoba ditolong, dibawain air minum segelas, diminum, habis diminum meninggal ya orang ini. Kenapa dia nggak meninggal dari tadi? Soalnya rezekinya masih ada tuh terakhir tuh, air itu belum sampai ke dia. Begitu nih rezekinya terakhir, air selesai sudah, Allah cabut nyawanya. Makanya kita nggak akan mati sebelum rezeki kita sempurna. Ya, Allah sudah tentukan rezeki kita. Tapi mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukankah Nabi SAW? Oh bukan, sebentar. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, bukankah Nabi SAW bersabda, Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsalahu fi atharihi falyasil rahimah. Tadi dibahas sama khatib Jumat. Siapa yang menginginkan Allah panjangkan umurnya dan Allah lapangkan rezekinya, maka hendaknya dia menyambung silaturahminya. Jadi kalau mau panjang umurnya dipanjangin sama Allah, rezekinya ditambah sama Allah, suruh sambung silaturahmi. Loh, bukankah rezeki sama umur sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bisa nambah? Kalau orang nyambung silaturahmi? Paham nggak pertanyaannya? Karena ada hadis itu, hadis sahih lah. Kayak para ulama merincikan apa maknanya hadis ini. Ada yang menyebutkan maknanya ini keberkahannya. Yang pertama itu keberkahan umur sama keberkahan rezekinya. Nanti rezekinya tetap segitu, umurnya tetap segitu, tapi berkah dia. Umurnya jadi dia bisa melakukan hal-hal yang banyak dengan umur segitu. Dia bisa melakukan hal yang banyak dengan rezeki segitu. Cuman pendapat yang lebih kuat dan saya lebih condong ke pendapat yang kedua ini, bahwasanya benar-benar rezeki ditambah, umurnya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar umurnya ditambah. Tapi bagaimana itu konsepnya? Bukankah di Lauhil Mahfuz dia akan berubah? Sudah ditentukan umur, rezeki dan lain-lain. Para ulama menyebutkan bahwasanya takdir itu ada beberapa macamnya. Nanti insya Allah akan kita bahas bagian pertemuan yang akan datang. Jadi induk database takdir yang gak akan berubah itu ada di Lauhil Mahfuz. Kemudian ada catatan-catatan takdir lain di tangan para malaikat. Ada takdir tahunan,
ada takdir harian. Takdir tahunan itu Allah perbaharui setiap malam Lailatul Qadar. Makanya di antara penamaan Al-Qadar, Lailatul Qadar, di antara maknanya yaitu malam takdir, penentuan takdir tahunan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mundirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dalam surat Ad-Dukhan. Pada malam kami menurunkan Al-Qur'an pada malam yang penuh berkah. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di malam itu Allah menentukan perkara-perkara dengan bijaksana. Jadi ada namanya takdir tahunan, Allah tentukan takdir tahunan. Ada juga takdir di tangan malaikat yang malaikat pegang, catatkan untuk manusia ketika manusia dalam janin. Ketika dalam perut ibunya ditiupkan ruh, Allah perintahkan catat bagi si fulan umurnya, rezekinya sekian, apakah disengsara atau bahagia. Ya kan begitu hadisnya, bikat birizqihi wa amalihi wa ajali, ajalnya dicatat sama malaikat ketika manusia ditiupkan ruhnya ketika dalam janin. Nah, para ulama menyebutkan yang bisa berubah, yang berubah itu yang ada yang di catatan malaikat itu yang berubah. Catatan malaikat itu berubah. Adapun yang di Lauhil Mahfuz tidak berubah. Jadi yang dicatat sama malaikat itu cuman sebagian database dari Lauhil Mahfuz. Misalnya si fulan Allah catatkan, misalnya Marwan Allah catatkan umurnya 40 tahun. Cuman 40 tahun umurnya misalnya. Udah terus rezekinya cuma 2 miliar misalnya. Terus pas umur 39 tahun Marwan ini dia berdoa minta panjangkan umur, terus dia rajin sambung silaturahmi, dikunjungi keluarganya begini. Akhirnya Allah perintahkan malaikat untuk merubah catatannya. Coba Marwan tambah umurnya sampai 80. Rezekinya 2M tambahin jadi 4M. Dirubah sama malaikat catatannya. Nah, semua proses tadi, proses Marwan berdoa minta panjang umur, proses Marwan itu dia silaturahmi, proses malaikat itu mencatat pas Marwan di janinnya, kemudian proses malaikat merubah catatannya, ditambah umurnya Marwan, ditambah rezekinya, semua itu sudah Allah tahu dari awal dan sudah Allah catatkan di Lauhil Mahfuz. Semuanya sudah Allah tahu. Bahwa Marwan nanti dia minta panjangkan umur, nanti Allah tambahkan umurnya. Itulah keluasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa yang akan terjadi Allah tahu. Makanya Lauhil Mahfuz yang akan berubah, yang berubah itu yang catatan malaikat bisa berubah takdirnya. Makanya ada hadis la yaruddul qada illa du'a, enggak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Takdir mana yang dirubah? Takdir Lauhil Mahfuz enggak, itu enggak akan berubah. Yang berubah apa? Di takdir-takdir yang parsial itu yang dipegang sama malaikat. Kurang lebih seperti itu ya. Emang terkadang sulit dipahami ini konsep takdir ini karena emang ya ini rahasia ilahi ya. Cuman begitulah ya para ulama menjelaskannya. Itu yang keempat qanaah ya tadi, kenapa hikmah keempat takdir itu dirahasiakan. Kemudian yang kelima tadi, kenapa takdir itu dirahasiakan, hikmahnya apa? Supaya kita tidak ujub sama amal soleh kita. Ini juga penting. Rajin sholat ke masjid ya, sholatnya di shaf awal terus, sehari baca 2 juz Al-Quran, setiap malam tahajud, Senin Kamis nggak pernah bolong. Jangan sampai dia ujub. Insya Allah Firdaus lah anak, aman lah, aman insya Allah Firdaus lah. Setiap hari di shaf depan Al-Quran hatam setiap sebulan. Ini bahaya seperti ini. Kenapa? Karena dia tidak tahu endingnya seperti apa. Apakah dia bisa jamin dia beriman sampai Allah cabut nyawanya? Nggak ada bisa jamin. Nabi saja menyebutkan, Nabi saja rajin berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nabi Muhammad SAW berdoa, ya Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Lalu kita yang manusia biasa ujub, oh gampang lah. Kalau ana sih insya Allah husnul khatimah ya. Nggak ada yang jamin. Ada ulama hafal Quran murtad ada. Makanya innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung endingnya. Ending kita bagaimana? Makanya jangan kita ujub, kita nggak tahu takdir kita. Kita nggak tahu ini kita ujub kita masuk surga masuk neraka. Kita hanya disuruh menjalankan takdir kita, beramal soleh udah perintahkan. Jalankan ketaatan, jauhi maksiat udah begitu. Sama berdoa minta husnul khatimah.
Nah ini diantara buah kita mengimani, dirahasiakan takdir, manusia nggak bisa sombong, nggak bisa diujub sama pencapaian amal soleh, nggak bisa, karena amal itu tergantung akhirnya. Taib, kita kembali ke kaidah ketiga. Kaidah ketiga seputar takdir, tadi kan dua ya, baru kita sebutkan hikmah kenapa dirahasiakan. Sekarang kaidah ketiga, semua yang Allah takdirkan itu Allah kehendaki, termasuk semua yang akan menjadi penghuni surga dan penghuni neraka. Ya, tadi saya sempat kita singgung. Semuanya sudah Allah takdirkan. Siapa yang akan menjadi penghuni surga, penghuni neraka, semua Allah kehendaki. Tapi kita tahu ada sunnatullah, ada aturan, ada sunnatullah. Allah tidak akan zalim sama hambanya. Siapa yang beramal soleh, maka dia akan masuk surga. Siapa yang dia bermaksiat, maka dia akan masuk neraka. Itu sunnatullah. Maka kita tinggal menjalankan itu. Mau masuk surga, beramal soleh. Walaupun kita nggak tahu nih kita surga atau neraka, tapi cuman Allah perintahkan kita beramal soleh, kita jalankan itu. Allah sudah tentukan. Seperti itu ya. Wallahu taala alam. Insyaallah kita lanjutkan ke kaidah keempat dan berikutnya ya pada pertemuan pekan depan insyaallah taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.